Halo pemirsa, apa kabarnya? Salam sehat semuanya. Saya Edwin Lau ingin menyambut Anda tentunya di satu program yang akan memberikan jawaban dan juga solusi untuk kesehatan Anda. Di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, kita berbicara mengenai kesehatan itu sangat pelik. Tidak gampang untuk hidup sehat. Dan juga jangan anggap remeh hipertensi. Apabila pemirsa saat ini ada hipertensi, sebaiknya dikendalikan sekarang juga. Jangan sampai kondisi ini membuat Anda terkena komplikasi. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Adi. Beliau dulu ada hipertensi, gejala yang dirasakan sering sakit kepala. Kondisi ini membuatnya khawatir, terlebih Pak Adi memiliki pengalaman pahit dengan hipertensi. Mendiang ibunda tercintanya terkena stroke karena hipertensi. Kini Pak Adi sudah mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Tekanan darahnya pun sudah terkendali. Salah satunya berkat penggunaan rutin teknologi laser. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita berbincang langsung dengan beliau. Ini dia Bapak Adi. Halo Bapak Adi, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Ya. Pak Adi, tadi dibilang sering sakit kepala. Ini pastikan ada penyebabnya ya? Mungkin sih dari pekerjaan ya. Karena pekerjaan di kantor membuat saya harus banyak berpikir. Nah, mungkin itu juga yang dengan tekanan pekerjaan yang membuat saya seringkali sakit kepala. Ini ternyata ada histori penyakit di keluarga. Mendiang ibu terkena stroke. Terkena stroke. Bisa cerita tentang itu nggak? Ibu saya terkena stroke tahun 2014. Tekanan darahnya kayaknya yang tinggi. Jadi kena stroke akhirnya sempat dirawat di rumah sakit. Sudah tahu ada stroke, Pak. Langkah apa yang Bapak ambil? Dulu saya nggak peduli dengan kesehatan. Belakangan akhirnya istri saya yang selalu mendorong untuk periksa lab segala macam gitu. Akhirnya karena sering juga nonton di Go Healthy, akhirnya saya tertarik untuk coba menggunakan teknologi laser. Oke, nah ngomong-ngomong tentang praktisi kesehatan, ada teman-teman saya di sini akan membantu membahas tema hari ini. Halo Mas Boy, halo Mas Pim, apa kabarnya? Luar biasa, sehat. Baik, sehat, Bin. Ya, pemirsa apa kabarnya? Semoga Anda sehat juga ya. Nah, di sini sudah ada narasumber, Pak Adi. Ya. Ternyata ada histori hipertensi dan juga ada stroke dalam keluarga. Kenapa sampai hipertensi dan stroke ini seakan-akan berhubungan? Ya, sebenarnya lebih kaitannya kalau secara genetik sih tidak ya, lebih ke arah faktor pola hidup yang hampir sama. Jadi ibu ke anak atau ibu ke keluarganya itu biasanya menerapkan pola makan yang sama, pola aktivitas yang sama, kemudian lingkungan yang sama. Jadi itu ada kemungkinan akan membuat seseorang atau anak itu punya penyakit yang kurang lebih hampir sama tipenya dengan apa yang dialami oleh orang tuanya. Ya kalau memang kemudian ada riwayat diabetes misalnya kita bicara gitu ya, nggak selalu anaknya itu akan diabetes kalau anaknya menerapkan pola hidup yang lebih sehat, kemudian menjaga pola makannya, menjaga aktivitasnya, ya, menjaga lingkungan yang lebih sehat. Sama juga untuk hipertensi. Sebelumnya kan dibilang sering sakit kepala dan waktu itu dicek tensi juga kan ya. Berapa paling tingginya Pak? Kalau di tensi itu rata-rata antara 130 sampai 150 atasnya. Oke. Kalau sakit kepala apa? Minum obat atau? Minum obat aja. Buat jadi obat sakit kepala kayak gitu Iya, ya? saya makan obat udah sembuh, udah. Oke. Nah pemirsa, ini yang sering banyak orang alami ya. Karena orang anggapnya hipertensi sekedar angka. Tidak tahu bahwa hipertensi yang tensi yang tinggi itu akan merusak tubuh kita gitu. Pembuluh darah kita itu seperti balon elastis. Kalau kita pompa, bayangin Pak, saya pompa terus-menerus, apa yang terjadi? Meletus, pecah. Sama halnya dengan pembuluh darah kita. Kalau kita pompa terus-menerus, meletus, jadinya stroke, hemorragik, pecah pembuluh darah. Kedua, kalau tensi yang tinggi itu merusak dinding pembuluh darah. Kalau dinding pembuluh darah rusak, makanya kolesterol dan lain-lain gampang nyumbat di situ. Nah, makanya kena stroke, penyumbatan, itu yang terjadi. Jadi mulai dari sekarang kita jangan anggap hipertensi hanya sekedar angka. Tadi nih, sakit kepala gejalanya. Kalau saya bilang harus bersyukur karena ada gejalanya. Ya, tubuh kasih tanda. Nah, kasih sinyal. Tapi sayangnya banyak sekali masyarakat ini tidak menangkap sinyal sakit kepala. Oh, ternyata ini udah mulai dampak nih. Anggapnya ya sakit kepala ya udah gampang. Beli obat sakit kepala. Sakit kepala hilang, dianggap sembuh. Tapi sebenarnya tensinya itu masih merusakin pembuluh darah kita. Waktu sedang tinggi tensinya, dampak apa Pak yang dirasain? Saya juga saat sakit kepala saya nggak tahu tensinya berapa gitu loh. Pada saat itu karena saya nggak cek. Kalau lagi nggak parah sebentar hilang. Cuma kalau lagi parah biasanya hilang sesaat, sakit lagi. Saya makan lagi. Lama-lama saya sadar. Tapi bukan karena sering sakit kepala atau tensi tinggi. Cuma saya pikir, ayo kita jaga kesehatan aja yuk gitu loh. Saya nggak berpikir
imbas dari itu sebetulnya. Cuma saya berpikir kita harus jaga kesehatan, itu aja. Akhirnya saya pakai teknologi laser. Setelah saya rutin pakai teknologi laser, tanpa sadar sakit kepala itu hilang. Saya rutin pakai itu 1 tahun lebih. Oke. Itu. Dan Jadi itu ada perubahan ya? itu yang saya rasakan. Pak Adi mengalami hipertensi, tekanan darah sistoliknya mencapai 150 dan sering sakit kepala. Namun setelah memakai teknologi laser, tekanan darahnya sudah turun menjadi 116/70. Jadi sudah normal, keluhan sakit kepala sudah jauh berkurang dan badan terasa lebih segar. Ya, jadi seperti tadi apa yang diceritakan tadi dialami oleh Pak Adi ya. Jadi kan bicara mengenai sakit kepala, kemudian tekanan darahnya 150, artinya tekanan darah yang tinggi. Jadi ini semuanya berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang yang dialami oleh Pak Adi tadi. Nah, ini juga berkaitan dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan kerja atau kualitas darah dan pembuluh darah kita ya dengan teknologi laser ini ya, tentunya harus dikombinasikan dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Jadi menjaga pola makannya nih, yang asin-asin, yang gurih-gurih, yang manis-manis, yang lemak-lemak itu mulai dibatasi ya Pak ya. Kemudian jaga berat badan ya, untuk laki-laki mungkin lingkar pinggang kalau bisa tidak lebih dari 90 cm. Kemudian tidurnya, kemudian faktor stresnya. Nih kerjaan Bapak kan faktor stres yang cukup tinggi, dan kemudian juga rajin memeriksa kadar atau tekanan darah kita. Ya, karena tekanan darah ini kan suatu yang juga menjadi satu sinyal ya untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi mungkin jadi dengan Bapak kan tadi awalnya mengacukan, tidak peduli terhadap tensi kita yang tinggi, ya enggak? Tapi dengan ini kan jadi tahu bahwa tensi yang tinggi itu dampak buruknya besar gitu loh. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa tekanan darahnya udah bagus nih, di bawah 120/80. Itu sangat bagus Pak, dipertahankan gitu loh. Jangan sampai naik, biar apa? Komplikasi nggak terjadi gitu. Ya, jadi penggunaan teknologi laser ini terus-menerus Pak. Ya, tadi saya setuju dengan dikatakan dia menggunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan. Nah, itu poin yang bagus Pak. Jadi pokoknya kalau Bapak mau sehat, gunakan terus teknologi lasernya. Teknologi laser ini tidak hanya untuk orang yang sudah sakit. Orang yang sehat seperti saya juga bisa menggunakannya supaya saya bisa lebih sehat. Itulah kenapa kesehatan selalu saya ibaratkan sebagai sebuah granat. Kalau pemicu ini dilepaskan, dia akan meledak dan tidak terkendali, bisa melukai kita. Tapi kalau kita kontrol, kita kendalikan dengan pola hidup yang sehat, makannya juga lebih sehat, dan juga teknologi laser, ini akan sangat membantu untuk mengendalikan power yang ada di sana untuk bisa membuat hidup kita lebih produktif dan juga bahagia. Nah, bagaimana teknologi laser ini, manfaat dan juga cara kerjanya? Nanti setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, Anda masih menonton Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, di sini sudah ada narasumber, ternyata saudara jauh saya, Pak Adi. Beliau mengalami hipertensi, tekanan darah sistoliknya mencapai 150. Ini membuat dia sering sakit kepala. Nah, setelah memakai teknologi laser, ada perubahan yang besar. Pertama, tekanan darahnya sudah turun mencapai 116/70. Betul Pak Adi? Betul. Luar biasa. Oke. Nah, ini patut kita telusuri nanti, tapi belum. Masih ada nih. Ternyata keluhan sakit kepalanya juga jauh lebih berkurang. Betul Pak Adi? Betul. Dan yang terakhir, badannya terasa lebih segar. Jadi terasa bugar dan juga ini mempengaruhi pekerjaannya. Betul Pak Adi? Betul. Oke, nah di sini kita pengen lihat kenapa semua ini terjadi. Tadi saya sudah janjikan bahwa teknologi laser ini kita akan telusuri lebih dalam. Jadi saya akan bantu jelasin bagaimana teknologi mempengaruhi tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Jadi gini, laser itu akan merangsang tubuh kita itu mengeluarkan namanya nitric oxide. Ya, karena sebenarnya gini, tubuh kita itu bisa menghasilkan sendiri nitric oxide dalam tubuh kita. Bisa keluar sendiri gitu. Cuma dengan beriringnya waktu, pola hidup yang tidak sehat, maka produksi akan menurun. Dengan produksi nitric oxide menurun, maka tensi jadi lebih tinggi, pembuluh darah lebih kaku, dan lain-lain. Ya kan? Jadi dengan laser ini, dia akan merangsang tubuh kita untuk memproduksi nitric oxide lebih banyak. Dengan nitric oxide ini produksi baik, maka otomatis kan dia membantu mengelastiskan pembuluh darah kita. Karena kalau tensi pembuluh darah kita kaku, itu tensi lebih tinggi. Selain itu juga kan laser itu bisa membantu melancang aliran darah, makanya sakit kepala juga akan berkurang. Mas Pin sudah bicarakan mengenai kualitas pembuluh darahnya. Nah, tapi yang lewat di pembuluh darah itu adalah darah kita. Nah, darah kita ini juga harus dijaga, jangan sampai terjadi darah kental. Dan proses ini bisa saja terjadi pada orang-orang yang pola hidupnya tidak sehat.
ya, banyak makan manis-manis, risiko diabetes. Biasanya orang diabetes darahnya juga akan menjadi lebih kental. Kemudian orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, ya, dengan pola makan lemak-lemak yang tinggi, kurang olahraga, berat badan berlebih, ini biasanya kadar lemak yang tinggi. Nah, proses pengentalan darah ini juga akan dibantu oleh teknologi laser supaya dia tidak mengental, supaya tidak bersatu, tidak berdekatan, diuraikan begitu ya, dengan namanya mencegah terjadi pengentalan atau mencegah terjadinya penggumpalan darah dan juga menguraikan darah itu supaya darahnya akan menjadi lebih bagus lagi, ya. Jadi darahnya bagus, kemudian ditambah dengan kualitas darah yang bagus, maka tadi tekanan darah diharapkan akan bisa terkendali dengan baik. Pak Adi, kenapa langsung memilih teknologi laser? Salah satunya simple. Nggak butuh banyak waktu dan ya sesimpel itulah. Keluarga terdekat juga dipengaruhi atau mungkin menggunakannya, Pak? Istri saya pakai juga, cuma walaupun saya masih mendorong dia supaya rutin pakai. Bahwa teknologi itu bagus untuk orang yang belum kena penyakit, mencegah. Kalau udah muncul gejala, udah timbul sakit, berarti tubuh kita sudah ada gangguan, sudah ada kerusakan. Kenapa kita nggak dari sebelum sakit, udah kita cegah? Sebelum tensi naik, sebelum kolesterol naik, sebelum komplikasi yang lain muncul. Teknologi laser juga bisa membantu mencegah terkena diabetes. Oke. Kenapa? Laser itu sifatnya adalah merangsang tubuh kita untuk meningkatkan pembakaran. Oke. Jadi tubuh kita penuh dengan sel. Sel-sel tubuh itu ada pabrik energinya, membakar gula, bakar lemak dalam tubuh kita. Laser itu kerjanya merangsang tubuh kita itu meningkatkan pembakaran. Dengan pembakaran lebih baik, maka dia bisa mengambil gula, mengambil lemak lebih banyak dibakar. Sehingga gulanya lebih diturunkan dan mencegah diabetes. Kedua, efeknya apa? Orang jadi lebih energik. Ya, ngomong-ngomong tentang energik nih, Pak Adi merasa lebih energik nggak? Betul. Betul ya? Lebih segar. Oke, berarti waktu pekerjaan lebih fokus juga nggak, Pak? Otomatis. Otomatis, berarti produktivitasnya meningkat. Ya, Berarti di kantor orang juga melihat, wah Pak Adi ini berbeda setelah menggunakan teknologi laser, betul? harusnya begitu. Oke. Saya mau tambahkan lagi, Win. Ya, Jadi silakan, pemirsa juga tadi seperti katakan Mas Bin, bahwa tadi kita mencegah beberapa macam penyakit, tidak saja hipertensi saja, tapi juga kolesterol, kemudian gula darah. Nah, sebenarnya teknologi laser ini sudah diukur panjang gelombangnya. Ya, selain digunakan di pergelangan tangan, ini bisa juga digunakan di intranasal atau di rongga hidung, bisa juga di telinga kita. Ya, tujuannya apa? Untuk membuat sirkulasi darah di kepala kita, karena di kepala kita ini pembuluh darahnya juga lebih banyak ya. Dan harapannya makin didekatkan ke pembuluh darah di kepala kita, maka kerja atau kualitas pembuluh darah kita dan kualitas darah di kepala kita akan menjadi lebih baik ya. Jadi harapannya dengan teknologi laser dan di pola hidup yang sehat, maka harapannya tadi sirkulasi darah menjadi lebih lancar, terutama di daerah kepala, dan harapannya bisa mencegah. Nah, ini mencegah untuk terjadinya penyakit dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Nah pemirsa, tadi kan kita udah dengar teknologi laser bisa meningkatkan kualitas darah kita dan juga kesehatan kita. Tapi kalau saya kan suka olahraga nih, saya suka membangun otot. Kira-kira upaya apa yang kita bisa manfaatkan juga teknologi ini? Mas Pin, bisa bantu? Ya, betul. Jadi tadi laser itu lancarin darah di dalam. Nah, luarnya otot harus kita perkuat juga. Tadi apa saya bisa bilang, otot itu membakar gula dan lemak. Nah, jadi kita butuh dikombinasi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, sehingga bisa membantu meningkatkan massa otot kita, menjaga otot kita, membiarkan pembakaran gula lebih baik. Bagi Anda yang mungkin saat ini ada hipertensi, yuk kendalikan sekarang, jangan sampai terjadi komplikasi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser dan ada juga sinergi teknologi NMES. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan. Pemirsa setia Go Healthy, kita sama-sama sudah mempelajari bagaimana jika hipertensi yang tidak terkendali bisa menyebabkan banyak komplikasi. Beruntung narasumber kita kali ini bisa menjadi salah satu orang yang cerdas, yang segera mengambil langkah untuk mengendalikan tekanan darahnya. Dan dia juga memanfaatkan teknologi laser bersama-sama dengan anggota keluarga. Karena dengan kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin, dapat membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan supaya bisa lebih lagi melengkapi upaya sehat kita, sekarang teknologi laser bersinergi dengan teknologi NMES. Teknologi NMES akan membantu memberikan stimulasi elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita supaya bisa melatih otot dan juga bisa mencegah penyusutan otot kita.
Dan supaya kita bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat, kita bisa memanfaatkan Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Penggunaan Aku Laser Premium ini juga serupa dengan Dokter Laser. Cukup Anda gunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda, dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik akupuntur, supaya ketika ada aliran darah yang lewat, bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakannya pada lokasi ataupun area otot yang dibutuhkan, supaya nanti teknologi NMES ini akan memberikan stimulus elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita untuk membantu memberikan rangsangan kontraksi otot, sehingga bisa membantu melatih otot dan mencegah penyusutan otot kita. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser Premium bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, di mana Anda sedang menonton satu program yang akan memberikan jawaban untuk solusi kesehatan Anda. Dulu Pak Adi ini, dia mengalami hipertensi, tekanan darah sistoliknya mencapai 150. Pak Adi sekarang berapa? Sekarang 120. 120, oke, luar biasa. Nah terus dulu mengalami sakit kepala hampir setiap hari, sekarang Pak? Sekarang nggak pernah sakit kepala. Nggak pernah sakit kepala. Jadi ternyata penggunaan teknologi laser ini mendatangkan perubahan. Ngomong-ngomong, keluarga lain ada yang mencoba menggunakan teknologi ini juga nggak? Ada, keluarga dari istri saya. Untuk keluarga istri, semua mereka sudah pasang ring. Lalu waktu memakai teknologi laser ini, apa yang terjadi Pak? Ya mereka masih tetap ke dokter dan dibantu dengan teknologi laser. Saya lihat sih kondisinya membaik. Nah Mas Pim, bagaimana tentang perkembangan di dunia teknologi laser? Ya, jadi gini, laser itu awalnya itu bentuknya alatnya besar. Tapi sekarang itu sudah ada yang portable. Dan sekarang teknologi laser itu ada satu, ada warna merah, sinar merah. Jadi sinar merah itu fungsinya untuk melancarkan aliran darah. Ya. Ya kan? Karena kenapa? Darah itu sangat penting untuk mensuplai oksigen nutrisi ke seluruh tubuh. Kayak tadi, orang kena stroke, kena serangan jantung. Masalahnya di mana? Di pembuluh darah dan darah. Makanya laser itu dikombinasikan. Tadi sinar laser warna merah untuk lancarin darahnya. Kedua ada sinar biru. Sinar biru itu untuk fokus ke pembuluh darahnya. Karena sinar biru itu merangsang nitrik oksida dalam tubuh kita untuk membantu mengelastis pembuluh darah kita. Ya kan? Dari pembuluh darah baik, otomatis kan tensi lebih baik. Gitu juga. Ketiga adalah sinar kuning. Nah kuning adalah happy light. Ya kan? Happy light ini tujuan buat apa? Untuk apa? Merelaksasikan kita pikiran kita. Karena banyak orang yang tingkat stresnya tinggi, ya kan? Menyebabkan hormon kortisol meningkat, maka tensi akan lebih tinggi. Gula lebih tinggi. Jadi kita butuh memanage untuk namanya tingkat stres kita, menstabilkan mental kita. Ya Pak, makanya disebut dengan happy life. Jadi ini teknologi ini tentunya sudah dilakukan penelitian, jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Panjang gelombangnya sudah diatur, sudah diukur sesuai dengan kebutuhan kesehatan tubuh kita. Nah kemudian juga bisa didekatkan ke daerah-daerah yang di mana kita mengalami nyeri, ya misalnya daerah persendian kita. Karena di sinar laser ini juga bisa memperbaiki regenerasi sel daerah situ. Jadi kalau ada nyeri-nyeri daerah persendian, ini bisa didekatkan sinar laser itu, ya. Harapannya teknologi laser ini bisa memperbaiki regenerasi sel sehingga keluhan-keluhan yang ada pada tubuh kita ini akan menjadi teratasi dengan baik dan harapannya menjadi pulih, menjadi sehat. Jadi digunakannya ya tadi secara terus-menerus, secara kontinu dan tentunya harus dikombinasikan dengan pola hidup sehat, medical check up dan mengikuti saran dokter. Nah Mas Pin, tadi kan sudah ngobrol tentang teknologi laser. Terus bagaimana cara yang kita memadukan supaya hasilnya lebih bagus nih dengan teknologi NMES? Ya. Jadi tadi kan laser untuk darah sama pembuluh darahnya. Ya. Sekarang kita bisa kombinasi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Artinya apa? Dengan menggunakan sinyal listrik itu untuk merangsang otot dan saraf kita. Oke. Jadi kita cukup menempelkan lokasi-lokasi otot yang mau kita latih. Misalnya salah satunya pada penderita stroke. Kan kalau stroke kan misalnya lumpuh sebelah atau lemah sebelah. Ya kan, sehingga susah digerakkan, sulit digerakkan. Nah, dengan menggunakan NMES ini kita cukup meletakkan di lokasi yang misalnya di tangan yang lemah atau kaki yang paha yang lemah. Tinggal tempelkan sehingga kita langsung memberikan sinyal ke saraf dan otot yang di tangannya. Ya
Kan kalau stroke kan sinyal dari otak ke sininya kan terganggu karena gangguan di otak. Makanya kita langsung kasih sinyal ke tangan ini untuk terjadi kontraksi sehingga untuk dilatih untuk digerakkan tangan dan kaki. Pakai teknologi MS itu untuk membantu pemulihannya dan mencegah komplikasi pada penderita stroke. Ya kan, mau taruh di tangan, mau di kaki juga bisa. Tapi tidak hanya untuk penderita stroke saja. Jadi kan tadi kalau dikatakan oleh Mas Pin bahwa tadi orang menderita stroke karena kelumpuhan, karena ototnya tidak digerakkan, karena impuls atau elektrik dari otaknya terganggu. Ya. Nah, orang-orang yang juga malas bergerak nih ya, yang mager, atau orang yang memang tidak memungkinkan untuk bergerak karena ada masalah dengan jantung, ada masalah dengan persendian. Nah, ototnya juga kalau nggak dilatih, nggak digunakan, itu lama-lama akan menciut. Betul. Sedangkan otot itu kan tadi tempat pembakaran lemak, tempat pembakaran gula, sehingga nanti ada risiko untuk terjadinya kenaikan kadar gula darah, risiko terjadinya kolesterol. Nah, oleh karena itu teknologi NMS ini bisa membantu ya untuk melatih otot-otot yang tadi yang kurang digerakkan tadi. Ya, dengan ditempelkan harapannya otot ini kemudian aktif lagi bergerak dan kemudian ini akan membuat sirkulasi darah menjadi baik dan otot juga akan terjaga dengan baik. Jadi harapannya metabolisme tubuh kita akan juga terjaga dengan baik. Nah, Pak Adi dan sekeluarga sudah menggunakan dan merasakan manfaat dari teknologi laser. Ada juga cerita masyarakat Indonesia yang juga terbantu dengan menggunakan teknologi laser dan ini adalah kisah nyata yang sangat inspiratif. Silakan. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat, berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Baik pemirsa, sungguh inspiratif ceritanya dan mereka semuanya merasakan perubahan yang besar dengan teknologi laser. Pak Adi, kira-kira ada mungkin pesan kepada pemirsa di rumah, mungkin keluarga atau teman-teman kerja? Saya harap mereka jangan ragu pakai teknologi laser karena saya sendiri sudah merasakan kondisi saya lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih untuk istri saya. Mungkin awalnya saya anggap dia bawel. Dia mendorong saya selalu untuk medical check up. Tapi itu ternyata memang untuk kebaikan kita bersama gitu. Oke, jadi tidak menyesal ya Pak ya? Enggak. Oke, terima kasih Pak Adi. Saya rasa pemirsa akan mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan yang luar biasa. Jadi mari kita atasi masalahnya dan kita cegah komplikasinya. Nah, mungkin bagi Anda yang masih bingung bagaimana cara mendapatkannya, rekan saya Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Mas Panji. Pemirsa setia Go Healthy, marilah sekarang menjadi bagian dari orang-orang yang ikut merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser. Oleh karena itu, pastikanlah ketika Anda memilih alat kesehatan dengan teknologi laser dan juga bersinergi dengan teknologi NMS, pilihlah yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Ketika Anda juga sudah memiliki Aku Laser Premium ini, Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena penggunaannya satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakannya bersama-sama bisa menjadi lebih sehat dan tentu saja lebih hemat. Pemirsa, kami dari Gogomall ini bukanlah perusahaan MLM ya, tapi kami adalah perusahaan yang berkomitmen, berdedikasi supaya bisa membantu Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat lagi. Oleh karena itu, pastikanlah ketika Anda memilih alat kesehatan, pilihlah dari Gogomall supaya Anda bisa memiliki Aku Laser Premium dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser.